Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asdiana Meliani, NPM F0G02054, kelas tingkat 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan pada manusia. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan dan membahas mengenai sistem perkemihan pada manusia. Tahukah kalian apa itu sistem perkemihan? Sistem perkemihan adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, dan uretra. Proses pembentukan urin adalah hal yang sangat penting bagi manusia. Setiap orang pastinya setiap hari harus melakukan ekskresi atau pembuangan zat-zat sisa metabolisme. Salah satunya adalah buang air kecil dengan mengeluarkan urin. Urin terbentuk dari hasil sisa metabolisme pada tubuh yang dieskresikan oleh ginjal. Di dalam urin terkandung zat-zat yang tidak dapat diproses dan dicerna kembali. Ginjal bersifat retroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal terletak di sekitar vertebrata T12 hingga L3. Ginjal kanan biasanya terletak di sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Sebagian dari bagian atas ginjal terlindungi oleh iga ke-11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak, lemak perirenal dan lemak pararenal, yang membantu meredam goncangan. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsula Ranelid berupa jaringan fibris berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas lapisan luar, yaitu lapisan korteks atau substantia corticalis, lapisan dalam yaitu medula atau substantia medullaris. Dalam satu ginjal mengandung 1-4 juta nefron. Fungsinya untuk membentuk urin, memiliki 1 komponen vaskular dan 1 komponen tubular. Selanjutnya, bagian-bagian nefron. Kapsula Bowman, glomerulus, tubula contortus proximal, ansa Henle, tubulus cortortus distal, tubulus dan ductus pengumpul. Selanjutnya, organ yang berperan dalam sistem perkemihan adalah ureter, terdiri dari 2 pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar jaringan ikat fibrosa, lapisan tengah otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Dan selanjutnya adalah vesika urinariah atau kandung kemih. Sebuah kantung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air kemih yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi. Proses terbentuknya urin, filtrasi atau penyaringan. 2. Reabsorpsi atau penyerapan kembali. 3. Augmentasi atau sekresi. Tahap pertama dalam pembentukan urin adalah melakukan proses filtrasi yaitu penyaringan darah dari zat-zat metabolisme dalam tubuh. Zat-zat ini berupa urea, air, dan klorin yang dapat bersifat racun sehingga perlu untuk dikeluarkan. Proses filtrasi terjadi di bagian Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus akan berfungsi sebagai tempat penyaringan air, garam, asam amino, glukosa, dan urea. Kemudian hasil dari penyaringan ini
akan dialirkan ke kapsula Bowman. Hasil dari proses filtrasi adalah urin primer mengandung air, gula, asam amino, garam, atau ion anorganik, dan urea. Reabsorpsi. Urin penyerapan dilakukan pada bagian tubulus corconus proximal. Zat yang masih berguna seperti glukosa, asam amino, Na+, K+, Cl-, HCO3, Ca2+, dan air diserap oleh pembuluh di sekeliling tubulus. Hasil dari proses ini berupa urin sekunder yang mengandung sisa limbah nitrogen, urea, dan air. Urin sekunder akan masuk ke lenglung Henle. Di dalam lenglung Henle, urin sekunder akan mengalami osmosis air sehingga kadar air berkurang dan urin menjadi lebih pekat. Augmentasi sekresi. Proses augmentasi atau pengendapan. Tahap ketiga proses pembentukan urin adalah augmentasi atau pengendapan. Urin sekunder akan masuk ke tubulus cortus distal. Pada proses ini terjadi pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Selama proses ini, urin akan menjadi lebih pekat dan seterusnya dialirkan melalui pelvis, renalis, ureter, dan berakhir di vesika urinaria untuk ditampung sementara. Hasil akhir dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya yang mengandung urea, asam urea, amonia, sisa-sisa pembongkaran protein, dan zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, hormon, serta garam mineral. Mungkin itu saja penjelasan dari video yang telah saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan dari video tersebut, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.